Obat-obat di luar. Gua kecelakaan. Bentar ya guys ya, bentar ya. Kecelakaan ya. Remnya belum. Halo baik pagi, siang, sore, atau malam jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 Biasa. Balik lagi dengan Mamang Rehman di sini ya bay ya. Oke baik, di video kali ini gue bakal ngebahas dua berita yang viral kemarin gitu ya. Mulai dari update kasus Om cabul, dan satu lagi tragedi bus charter gitu. Ya oke lah, tanpa basa-basi engkau ajak happy-happy, kita langsung aja nih masuk ke pembahasan kita kali ini. Cus. Jadi baik, ada update dari kasus Om Plontos yang cabul gitu ya. Jadi cuma selang beberapa menit setelah gue upload video di YouTube tentang Om cabul kemarin, tiba-tiba TV One gercep gitu ya, mengundang Om tersebut untuk klarifikasi gitu bay. Cuma ya videonya sendiri nggak bisa gue play gitu ya bay, karena ini dari salah satu stasiun TV, takutnya kena copyright. Tapi gue bakal mencoba menjelaskan poin-poin dari klarifikasi si Pak Albert ini gitu ya, atau Pak Asri Damuna, yang dimana ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan kejadian aslinya gitu bay. Contohnya aja yang pertama, dia ini menceritakan kronologi ketika dia bertemu sama Mbak Jiah gitu bay. Di ceritanya si Om tersebut, Om ini tuh bilang bahwa yang ngajakin gabung pertama kali adalah si Jiah. Dan ketika si Jiah ini mengajak gabung, si Jiah ini belum melakukan record video gitu bay. Yang padahal faktanya kalau lu nonton video aslinya si Jiah gitu ya, yang ngajak gabung pertama kali ya si Om cabul tersebut gitu. Dan ini juga posisinya si Jiah sedang merekam video untuk vlognya gitu ya bay. Ini kita setel ya. Dari Korea. Traveling. Ya. Traveling. Asli mana tuh? Asli Kenari. Oh. Tuh gabung di sini, gabung tuh. Yang ngajakin si Om cabul. Boleh rekam juga? Nojie udah bilang gitu ya, boleh ngerekam juga. Dan di sini sekarang posisinya si Om cabul satu meja sama Mbak Jiah gitu bay. Terus yang kedua, katanya si Jiah ini menanyakan ke si Om cabul nginep di hotel mana. Makanya ya si Om cabul ini tuh menawarkan si Jiah mampir ke hotel tersebut. Yang padahal lagi-lagi kalau lo nonton video aslinya si Jiah, tidak ada kata-kata ketika si Jiah ini menanyakan ke si Om cabul tersebut menginap di hotel mana gitu bay. Yang ada si Om cabul ini tuh tiba-tiba meminta si Jiah untuk mampir ke hotel si Om cabul ini. Kita setel ya. Besok balik ke Kenari. Ini tiba-tiba dia bilang mampir ke hotel boleh. Tuh. Tapi jam tua kurang. Ini emang benar-benar pejabat gitu ya, ngeles mulu. Dan di poin ketiga, si Om cabul ini tuh mengklarifikasi tentang nama Albert gitu ya, atau Albert, yang dimana katanya nama Albert tersebut adalah nama gaul atau nama panggilan di instansi dia bekerja. Terus juga Om cabul ini menambahkan bahwa berita tentang dia yang viral kemarin itu adalah berita propaganda untuk menjatuhkan martabat dan merusak rumah tangga dia gitu bay. Dan si Om cabul ini juga sudah melaporkan beberapa akun ke Polres karena telah merusak nama baik dan melakukan doxing gitu ya. Karena memang di Twitter, Facebook si Pak Asri ini atau Pak Albert sampai di-spill sama netizen gitu bay. Nih Facebooknya gitu ya. Dan istrinya Pak Asri juga sebenarnya wanita yang cukup hebat gitu ya, karena beliau menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan yang ada di Sangya Nibandera gitu bay. Dan ini juga ada netizen yang menemukan beberapa kejanggalan transaksi atas nama Pak Asri Damuna gitu bay. Ya, beli laptop nyaris 20 juta per unit, mau ngegame atau kerja. Emang kerjanya desainer yang butuh high spec? Enggak kan? Buat ngetik Word, Excel, main Zuma, beli yang 10 juta udah oke. Dapat 6 pula, bisa dipakai lebih banyak staff. Cuma hambur-hamburkan uang rakyat aja nih. Ini kita lihat ya. Pengadaan laptop sesuai dengan spesifikasi dalam RKS. Jumlahnya ada 3 unit gitu ya. Harga satuannya 19 juta 500. Ya 19.600.000-an lah ini.
plus PPN 11%. Jadi totalnya 65 jutaan. Terus pengadaan printer sesuai dengan spesifikasi dalam RKS. Jumlahnya 3 unit, harga satuannya 3 juta plus PPN jadi 9.990.000. Ya 10 jutaan lah ini. Total kurang lebih 75 jutaan, anjay. Enak banget gitu ya di rakyat, mantep. Terus juga nih pengadaan solar 2153 liter harga 39.987.000. Berarti solar per liternya 18.572. Kayaknya di markup ya. Berapa coba harga solar per liter sekarang yang paling mahal? Biosolar 6.800. Waduh, di markupnya 2 atau 3 kali lipat lebih gitu ya, Bay. Gokil. Oh, dan ternyata Pak Asri juga belum melaporkan LHKPN ke KPK gitu, Bay. Wah, curigoy. Oh, dan ini juga ada screenshotan dari komenan Mbak Jiah gitu ya, yang bilang bahwa Albert bilang setelah matikan kamera saya, tidur sebentar di hotel dan pergi. Barulah saat itu saya tahu bahwa tidak baik. Harusnya saya lebih berhati-hati. Ini kayaknya Google Translate-an gitu ya, Bay. Bukan Google Translate-an. Kosakata dari Mbak Jiah masih berantakan gitu, Bay. Mungkin yang dimaksud dari Mbak Jiah ini ketika Mbak Jiah mematikan kamera, si Albert ini meminta untuk si Mbak Jiah tidur sebentar di hotelnya lalu pergi gitu, Bay. Barulah di saat itu saya tahu bahwa si Om Botak tidak baik gitu ya. Harusnya saya lebih berhati-hati. Betul. Ini Mbak Jiah, tidak semua orang Indo begitu ya. Ya itu mah oknum aja. Cuma banyak. Ya jadi intinya dari video klarifikasi ini gitu ya, Bay. Kalau lu nonton videonya Mbak Jiah dulu gitu, terus nonton video klarifikasinya si Om Cabul yang ada di TV One, lu bakal tahu bahwa video ini tuh bukan video klarifikasi gitu, Bay. Melainkan video pembelaan. Karena si Om Cabul ini tuh berusaha untuk memutar balikan fakta gitu, Bay. Ya dan gara-gara semua kejadian ini infonya Om Cabul tersebut sudah dibebas tugaskan gitu ya. Padahal dia sendiri tuh baru naik jabatan di bulan Februari kemarin gitu loh. Ini masa kerjanya cuma 3 bulan doang gitu. Ini mah bukannya kerja gitu ya, tapi magang. Lagian nih Pak Asri ada cobaan malah dicobain gitu. Kan kocak ya. Ya oke, next, Bay. Jadi pada tanggal 11 Mei kemarin beredar sebuah berita duka yang datang dari SMK Lingga Kencana Depok. Seperti yang udah lu tahu semua gitu ya, bahwa ada satu bis rombongan SMK mengalami kecelakaan remblong dan infonya ada 11 orang yang meninggal, terus 15 orang luka berat dan 11 orang luka ringan gitu, Bay. Untuk kronologinya nih, bus pariwisata Putra Fajar dengan plat nomor AD 7524OG membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok hilang kendali di jalan turunan diduga remblong gitu ya. Terus busnya ini oleng ke sebelah kanan dan menyenggol mobil Veroza dari arah berlawanan. Hingga bus terguling ke kiri dan menimpa 3 sepeda motor yang sedang terparkir gitu, Bay. Ini juga dikutip dari Kumparan gitu ya, ternyata mobil bus tersebut tuh sempat mogok sebelum akhirnya mengalami kecelakaan gitu, Bay. Dan ini juga ada beberapa fakta lainnya gitu ya. Mulai dari bus yang tidak mempunyai izin angkutan dan dokumen uji berkala yang kadaluarsa gitu. Ini kita setel videonya ya, cus. Sempat mogok sebelum celaka, telat uji kir 5 bulan, gak sesuai spesifikasi, tapi tetap gas beroperasi. Itu beberapa fakta soal bus Putra Fajar yang kecelakaan di Subang saat mengangkut rombongan siswa SMK asal Depok. Sampai Minggu 12 Mei malam, korban jiwa akibat kecelakaan itu mencapai belasan orang. Bus itu berplat AD, artinya berasal dari wilayah Soloraya. Kadis Hub Wonogiri bilang, bus itu statusnya AKDP alias antar kota dalam provinsi. Sampai dia pun heran. Kami tidak tahu bus itu tiba-tiba beroperasi sampai ke Subang. Apalagi ya temuan soal bus Putra Fajar ini, gimana tanggapan PO dan pihak sekolah? Selengkapnya di Fokus Kumparan. Jadi busnya juga bader gitu ya, narik orang di luar provinsi gitu, Bay. Dan ini juga ada sebuah video dari salah satu orang tua wali murid yang menceritakan katanya nih ya,
rundown atau acara perpisahan dari SMK Lingga Kencana Depok tidak sesuai dengan apa yang dirapatkan bersama wali murid gitu bay. Dan ini untuk lebih jelasnya kita setel ya videonya cus. Kenapa datang ke sana padahal infonya Perpisahan awalnya di Depok tiba-tiba berubah jadi ke Ciater Subang. pelantikannya di Depok, kok tiba-tiba dibawa ke sana, kan begitu. Oke, kita menurut semuanya, kita nurut. Tapi saya titip salam, saya ini guru, jadi saya tahu. Oh, ibunya juga guru gitu ya? Produser kayak prosedur kayak apa tentang guru. Mobil nomor 1 minta yang benar, harus Pak. Kalau ya tergantung dari uang. Kalau dulu mobil saya Bluebird beda gitu. Tenang aja Bu, kami aman-aman aja. Sekarang dari kemarin saya ini nggak tidur, walaupun bukan anak kandung saya. Saya kasihan, ibunya sudah nangis di rumah, bapaknya meninggal. Oh jadi ibu ini tuh guru tapi bukan dari sekolahan SMK tersebut gitu bay. Cuman orang tua wali murid yang kebetulan guru juga. Enggak, udah 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang isinya. Saya hibah, bukan anak kandung saya yang biayain pendidikannya. Oh jadi ini orang tua asuh gitu ya atau orang tua angkat dari salah satu murid. Sekarang kalau ditanya ke sini Bu, pusing nggak? Saya ini guru gitu loh. Saya ini guru. Kenapa? Nggak kayak gitu jawaban. Kalau guru ada dong yang di bus 1 ada guru perwakilan. Kan begitu. Ada guru di perwakilan bus 2 umpamanya. Ada lagi di perwakilan bus 3. Kan begitu dibagi-bagi dong. Iya, seperti saya ini guru. Saya tahu caranya prosedur untuk berjalan-jalan. Gitu. Jadi kalau misalnya itu cepet dong. Oke, nggak kayak. Oh jadi di setiap bis nggak ada perwakilan dari gurunya gitu ya? Ini dulu waktu gue lulus SMK gitu ya. Ya gue ditemenin sama wali kelas gue gitu bay. Ada guru pendamping pasti harusnya. Cuma kalau dari keterangan ibu ini, kayaknya wali kelasnya tuh nggak satu bis sama anak didik atau murid-muridnya gitu ya bay. Dan ini juga ada klarifikasi dari pihak gurunya gitu bay. Kita setel ya. Kenapa pilih ke Bandung? Jadi tempat itu sudah disepakati sebelumnya antara wali murid, orang tua. Kami udah beberapa kali rapat ya Pak untuk menentukan tempat. Jadi tempat itu tidak sekonyong-konyong atau tiba-tiba ditentukan gitu Mas. Jadi sudah diulang, disurvei dan beberapa hal yang kami lakukan persiapan. Tadi kan sudah dilakukan pengecekan. Tadi breakdown nggak pengecekannya itu apa aja? Juga ternyata kami sementara ini fokus di musibah yang sekarang kami alami dulu ya Mas. Nanti terkait masalah itu kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan gitu. Jadi fokus kami saat ini adalah kami menyelesaikan saat ini yang musibah yang kami jalani sehingga semua berjalan dengan baik. Kami komunikasi juga dengan keluarga korban gitu. Jadi sebenarnya yang kami lakukan itu kesepakatan antara orang tua, murid, dan guru gitu. Ini tidak setiap tahun? Enggak setiap tahun. Gitu ya, Mas? Kenapa pilih ke... Ini kurang lebih kayak gitu ya bay videonya. Ini gue ngeliat si ibunya kayak rada judes nggak sih? Karena nggak ada raut sedih dari wajahnya aja gitu bay. Apa gara-gara mungkin karena alisnya kali ya? Soalnya alisnya tuh tebal banget gitu, jadi kesannya kayak mukanya judes gitu bay. Ya ini mah pendapat pribadi gue aja sih. Dan ini juga ada sebuah video ketika salah satu siswa yang ikut di dalam rombongan bus tersebut sedang live TikTok gitu bay. Ini kita setel ya videonya cus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Videonya kejeda kali ya. Pada takbiran tadi mahasiswanya, mahasiswa lagi, siswa-siswanya gitu. Sumpah guys, gua Tiba-tiba di kecelakaan. luar. Cok. Gua kecelakaan. Bentar ya guys ya, bentar ya. Belakangnya. Remnya belum. Bentar. Gue pas denger suara teriak-teriaknya jadi ngebayangin ketika gue ada di lokasi kejadian gitu bay. Dan emang kalau lu lihat di Twitter gitu ya, beredar juga video
ketika para siswa-siswi ini tuh udah terkapar atau terbaring di jalan raya gitu bay. Yang tentu aja videonya ya nggak bisa gue tampilin gitu ya, karena emang linu banget gitu. Dan alhamdulillahnya ini bocah masih diberikan keselamatan gitu bay. Ya kayaknya nih bocah masuk ke kategori yang luka ringan gitu ya. Ya dan terakhir infonya polisi sedang melakukan gelar perkara untuk menetapkan siapa tersangka dari kasus kecelakaan bus maut ini gitu bay. Kalau dilihat dari berita-berita yang tadi udah gue bacain, ya pasti tersangkanya PO bus tersebut gitu ya bay. Ya oke lah bay, segitu aja video gue kali ini. Kalau ada info yang salah atau lo mau menambahkan info tertentu, bisa langsung koreksi gue di kolom komentar. Sekali lagi gue ucapkan turut berduka cita gitu ya kepada para korban-korban PO bus yang tidak berakal. Ya oke bay, Mamang Rahman cabut dulu, jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?